Ada satu lagi namanya Dokter Tifa, ya kan? Itu anizernya luar biasa. Padahal saya sendiri juga orang Nasdem yang memang mendukung Anies Baswedan, ya kan? Oh, dia orang Anies sejati itu, Tifa itu. Lah, kan dari kata-katanya bisa dilihat. Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang dunia ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB misalnya. Demokrasi rusak bukan oleh anak muda yang diam, tapi oleh orang tua yang tak tahu malu. Yang merusak demokrasi ini bukan anak muda yang cuek, tapi elit yang memelintir hukum untuk melanggengkan kekuasaan. Tiap hari anak-anak muda menyaksikan politik bukan sebagai ruang gagasan, tapi ruang transaksi dan ruang atraksi. Tiap hari anak-anak muda dipertontonkan dengan hukum yang diatur oleh kekuasaan, bukan kekuasaan yang diatur oleh hukum. Bukan kekuasaan yang diatur dengan nilai kebenaran. Jadi itu yang dipertontonkan kepada mereka. Saya ingin sampaikan juga yang terkait dengan sektor apa yang mungkin akan didorong. Untuk ekspor khususnya. Iya, mungkin begini. Kalau kami dalam beberapa kesempatan kami sampaikan sektor agro maritim. Ini mungkin terminologi yang relatif baru. Karena biasanya menyebut dengan aquaculture dan agriculture. Indonesia itu negara kepulauan, keduanya adalah pangan. Karena itu kami mengistilahkan sebagai istilah agro-maritim. Sektor agro-maritim inilah yang harus didorong untuk maju ke depan. Dan ketika sampai sektor agro-maritim, maka unsurnya banyak sekali. 1, pertanian tradisional, 2, peternakan, 3, perkebunan, 4, perikanan, kemudian kelima, kehutanan. Itu 5-5-nya itu ada di dalam sektor agro-maritim. Jadi CPO, kopi, karet, coklat, ikan, produk olahan laut, itu semua potensi yang luar biasa. Dan kami melihat di dalam perjalanan selama ini dan interaksi dengan pelaku-pelaku lokal daerah, potensinya luar biasa besar. Tapi belum kita dorong ke sana. Plus, yang tidak kalah penting, sektor ini itu mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang sangat signifikan. Bila pertambangan itu setiap 1 triliun investasi menurunkan 1% pengangguran, kalau sektor agromaritim 44% penurunannya. Jadi begitu kita masuk di sektor ini itu dahsyat dampaknya. Nah inilah sebabnya menurut kami ini sektor yang kita perlu dorong. Domestically memberikan keuntungan karena penyerapan lapangan pekerjaan, dan secara internasional juga punya peluang yang cukup besar. Gitu ya. Kita ingin agar pemerintahan Pak Prabowo ini sukses. Karena kalau pemerintah Pak Prabowo sukses itu artinya apa yang direncanakan, apa yang dijanjikan terlaksana. Dan kalau yang dijanjikan terlaksana, artinya rakyat Indonesia mendapatkan manfaat. Iya, jadi, nah sekarang ini baru jalan beberapa bulan. Kalau beberapa bulan itu, di mana-mana pasti akan selalu ada obstacle, periode penyesuaian A, B, C, D, F, G. Jadi, give benefit of the doubt, berikan ruang untuk itu dijalankan dulu. Bijak sekali Mas Anies. Kita melihat masalah di Indonesia itu kan kompleksitinya luar biasa sekali gitu. Apa sebenarnya potensi yang bisa kita manfaatkan banget yang emang bisa dilakukan oleh Indonesia supaya itu semua tercapai, Mas? Kurang lebih kalau dari kacamata keilmuannya tuh kayak gimana sih dari Mas Anies mengobservasi atau menganalisis yang kita miliki? Bisa juga low hanging fruits yang mungkin belum ke ekspor gitu. Iya. Ya. Kita seringkali berada di pemerintahan. Oh iya. Itu minim tanya pada pelaku usaha, what do you need? Seperti kita ini lagi mulai sesuatu dari nol gitu loh. Enggak, kita mulai pelakunya nol. udah ada ya. Mereka juga udah punya infrastruktur. Mereka juga sudah punya produksi. Itu dia maksud saya. Kalau menurut saya, hemat kami, pelaku-pelaku usaha itu pertama kali panggil, you bergerak di bidang perkebunan. Obstacle-nya apa? Karena mereka udah punya pegawai, udah punya investasi, udah itu semua. Gak usah kita, pendekatan kita terlalu sering deduktif. Oke, Anda udah belajar ilmu apa? Yuk diterapin. Ini seperti pertanyaan tadi. Pak Anies kan udah belajar kan ABCDFG. Tolong dong itu terapin. Nah, ini lebih induktif ini. Lebih induktif. Kenapa? Karena kita sekarang sedang berada dalam situasi di mana perekonomian kita sulit.
semua sedang menghadapi tantangan. Maka bagian dari pemerintah adalah membukakan segala macam kendala yang selama ini ada, supaya mereka bisa maju. Nanti ada yang bilang, Pak, problem saya adalah soal akses perbankan. Oke, fine, regulasi apa yang membuat itu terhambat? Pak, problem saya adalah masalah perburuan, apa aspeknya? Pak, problem saya pada soal logistik. Jadi kita akan ketemu dengan problematika-problematika yang kemudian bagian negara itu istilahnya unlocking the potentials, kemudian membereskan barrier-barrier sini. Sebab kalau garis besarnya kita semua udah tahu polisinya, oke? Reform hukum, kemudian iklim investasi diperbaiki. Ini seperti kita ini lagi bukan negara baru kita. Ini udah pelaku usaha tuh banyak sekali. Lalu yang sudah mengantri untuk investasi itu banyak sekali. Pertanyaan, kenapa belum eksekusi? Kalau boleh saya berpandangan, fokus kita adalah mengurangi barriers, memangkas. Siapa sih yang menciptakan lapangan pekerjaan? Pelaku usaha. Pelaku usaha. Siapa sih yang menyumbang pajak? Pelaku usaha. Jadi sekarang kita itu, karena itu kalau saya ambil mindsetnya, negara dalam pandangan sederhana kami, negara itu satu, bukan sebagai entitas usaha yang berdagang dengan rakyatnya. Ya, negara itu tidak berdagang dengan rakyat. Negara tidak berbisnis dengan rakyat. Yang melakukan kegiatan bisnis adalah entitas usaha. Negara mendapatkan pendapatan dari pajak akibat kegiatan perekonomian itu. Ditambah dengan adanya pemasukan yang non pajak, ya, misalnya sumber daya alam dan lain-lain. Tetapi mindsetnya bukan negara sebagai entitas bisnis, sehingga dunia usaha berkembang besar, dan semakin dunia usaha berkembang, maka semakin besar pula pajak yang akan diterima oleh negara. Tapi Mas Anies ini pendekatannya berarti negara sebagai fasilitator banget ya gitu. Maksudnya lebih banyak melibatkan private lah gitu sebenarnya ya. Lebih banyak melibatkan warga. Begini, apakah kan negara tentu memiliki badan, kan ya kita punya badan usaha milik negara. Ya itu dia. Ya. Iya, nah itu gimana? Itu bukan sebagai pemain, itu berarti negara sebagai pebisnis juga. Negara ini memiliki dua tangan. Yang satu adalah birokrasi, yang satu adalah korporasi. Tapi dua-duanya memerankan fungsi pembangunan. Pembangunan yang satu menggunakan tangan birokrasi, satu menggunakan tangan korporasi. Kapan korporasi, kapan birokrasi, tergantung atas kegiatan yang dibutuhkan. Kita kalau di dalam dunia usaha, maka bottom line-nya adalah keuntungan. Kalau di negara, bottom line-nya adalah kebermanfaatan, manfaat itu beda dengan benefit, itu beda dengan profit. Negara harus menghasilkan benefit untuk rakyat. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik untuk kita bahas. Bagaimana Irma Chaniago akhirnya mengaku bahwa ia itu pendukung Anies Baswedan ya. Dan ini sangat langka ya, apa yang dikatakan oleh Irma Chaniago, teman-teman ya. Irma Chaniago ini memang kader Nasdem ya, kader Nasdem yang kerap vokal ya, membela Jokowi dan Prabowo Subianto, teman-teman. Dan beberapa kesempatan juga Irma ini ya mengkritik Anies Baswedan sejak Anies menjadi gubernur Jakarta. Nah, saya kaget juga ya, ternyata pernah keluar dari mulut Irma ini bahwa ia adalah pendukung Anies ya. Sekarang pertanyaannya, apakah benar-benar mendukung Anies secara murni ya, atau secara tulus ya, atau itu terpaksa karena Pilpres kemarin Nasdem ya atas perintah Surya Paloh akhirnya mendukung Anies gitu ya. Saya rasa tidak ya teman-teman. Kenapa? Sebab setelah Pilpres selesai ya, Irma kembali lagi
ya memberikan statement yang sangat-sangat keras kepada Anies ya. Dan terlihat juga aslinya Irma ya, yaitu bukan pendukung Anies setia ya. Sebab selalu mengkritik Anies teman-teman kalau kita lihat rekam jejaknya ya. Tapi apapun itu bahwa Anies tetaplah Anies ya. Dimanapun ia berada tetap pendukungnya semakin banyak teman-teman. Apalagi beliau saat ini sedang membangun ormas gerakan rakyat ya, yang akan menjadi cikal bakal partainya ke depan. Nasdem juga pernah, Anies juga ada pernah di situ ya. Waktu Nasdem menjadi sebuah ormas, kemudian menjadi partai teman-teman. Jadi Nasdem itu pernah menjadi bagian dari Anies ya. Makanya Surya Paloh itu pasti tahu sejarahnya kan, karena Surya Paloh yang ketuanya teman-teman. Demikian juga ya partai Gerakan Rakyat nanti yang menjadi wadah untuk pendukung-pendukung Anies teman-teman ya, menjelang Pilpres 2029, menjelang pemilu 2029, kemudian pilkada ya, kemudian pileg 2030. Dan ini adalah sebuah kesempatan bagi Anies, kesempatan emas untuk menunjukkan jati dirinya ya, untuk membangun kekuatannya selama 4 tahun ini ya. Kita yakin Anies akan mampu mengalahkan atau bersaing dengan partai-partai yang ada saat ini teman-teman. Bagaimana menurut kalian?